Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Semoga kalian tetap semangat ya belajar di rumah ajanya. Nah, di sini saya Rosita dari jurusan Pendidikan Kimia Untirta 2018. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Kimia Fisik 2. Nah, jadi yuk kita cermati dan pahami untuk materi kesetimbangan kimia. Adik-adik, kita akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia itu dibagi dua, ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Nah, apa sih kesetimbangan homogen itu? Jadi, kesetimbangan homogen adalah sistem kesetimbangan di mana semua zat yang terlibat memiliki fasa yang sama. Kemudian juga, apa sih yang disebut dengan kesetimbangan heterogen? Jadi, kesetimbangan heterogen adalah suatu sistem kesetimbangan yang komponennya lebih dari satu atau jenis fasa. Nah, untuk reaksi antara gas dan padatan atau larutan, harga tetapan kesetimbangan hanya ditentukan oleh konsentrasi gas. Sedangkan untuk reaksi antara larutan dan padatan, nilai tetapan kesetimbangannya ditentukan oleh konsentrasi larutannya saja. Bisa digarisbawahi ya adik-adik, konsentrasi gas dan konsentrasi larutannya. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, seperti yang telah adik-adik ketahui nih. Nah, pada fase padat dan cair, maka konsentrasi zat itu tidak akan berubah. Kenapa? Jadi begini adik-adik. Oke, ketika fase padat dan cair, konsentrasi itu tidak akan berubah. Jadi begini adik-adik, walaupun jumlah zatnya berkurang akibat reaksi, jika masanya dikurangi, maka volumenya juga berkurang. Jadi walaupun fase padat dan cair, itu jumlahnya zatnya berkurang akibat reaksi. Nah, kalau masanya kurang, jadi volumenya juga berkurang. Akibat konsentrasinya molar tidak akan berubah, sehingga nanti konsentrasi molarnya tidak berubah. Itu adik-adik. Berbeda halnya dengan fase larutan ya adik-adik. Jadi adik-adik untuk fase pada larutan itu jumlah fasa yang terlarut atau volume larutnya berkurang, maka konsentrasinya akan berubah. Ya. Nah, makanya sudah jelas ya teman-teman, kalau fasenya larutan maka konsentrasinya akan berubah. Makanya pada fase larutan masih dimasukkan dalam kesetimbangan heterogen. Beda halnya dengan fase gas ya teman-teman. Jadi gini adik-adik, untuk fase gas, jika kita gambarkan, ini adalah tempat atau wadah. Nah, ini adalah gas. Nah, jadi kemolaran gas itu tergantung wadahnya. Jadi ketika bereaksi jumlah zatnya itu akan berkurang, tetapi volumenya tetap. Oleh karena itu pasti konsentrasinya akan berubah, sehingga kesetimbangan heterogen hanya dipengaruhi oleh fase larutan dan fase gas saja, sedangkan pada fase padat dan cair itu tidak berpengaruh. Oke, berikut adalah contoh dari kesetimbangan homogen dan heterogen. Pada soal yang pertama, kalian akan disuruh menuliskan tetapan kesetimbangan. Nah, nanti tulis di KC sama dengan, kan kalian lihat di situ ada fase liquid dan gas. Maka bisa kalian tulis KC sama dengan konsentrasi CCl4 dengan pangkatnya 1, yaitu gas. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, yaitu silika gel digunakan untuk mengikat air dari udara dan membentuk kesetimbangan menurut persamaan berikut. Nah, nanti kalian disuruh untuk menuliskan tetapan kesetimbangannya. Jadi ditulis yaitu KC sama dengan kan di situ ada konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan, maka ditulis pangkat koefisiennya. Nah, maka ditulis KC sama dengan 1 per H2O pangkat N. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, kurang lebih mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang kesetimbangan heterogen dan homogen. Terima kasih.